aku dosen pemangku mata kuliah Kimia Semula kelas 11. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Firudin Numadina dengan NPM 2413023076 akan mempresentasikan tentang KD 3.12 dan 4.12 tentang sifat garam menghidrolisis dan tetapan hidrolisis. Adapun kompetensi dasar 3.12 menganalisis garam-garam yang mengalami hidrolisis, 4.12 merancang, melakukan dan mengumpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis. Indikator pengetahuan 3.12.1 menyebutkan jenis garam yang mengalami hidrolisis. 3.12.2 menjelaskan jenis-jenis hidrolisis yang terjadi. 3.12.3 menyebutkan ion yang mengalami hidrolisis pada garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemak. 3.12.4 menjelaskan hubungan konsentrasi ion OH- dengan Kw, Ka, dan konsentrasi garam. 3.12.5 menyebutkan ion yang mengalami hidrolisis pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemak. 3.12.6 menjelaskan hubungan konsentrasi ion H+ dengan Kw, Kb, dan konsentrasi garam. 3.12.7 menyebutkan ion yang mengalami hidrolisis pada garam yang berasal dari basa lemak dan asam lemak. Adapun indikator keterampilannya 4.12.1 mengamati tabel reaksi ionisasi yang telah disediakan pada LKPD. 4.12.2 mengelompokkan beberapa jenis garam berdasarkan jenis asam dan basa tertentunya. 4.12.3 menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis asam lemak. 4.12.4 menuliskan tetapan hidrolisis yang terjadi pada asam lemak. 4.12.5 menentukan persamaan untuk mencari nilai konsentrasi OH- dengan menggunakan persamaan tetapan hidrolisis yang didapatkan. 4.12.6 mengaitkan tetapan hidrolisis dengan tetapan kesetimbangan air dan tetapan kesetimbangan asam lemak. 4.12.7 menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis basa lemak. 4.12.8 menentukan tetapan hidrolisis yang terjadi pada basa lemak. 4.12.9 menentukan persamaan untuk mencari nilai konsentrasi OH- dengan menggunakan persamaan tetapan hidrolisis yang didapatkan. 4.10 mengaitkan tetapan hidrolisis dengan tetapan kesetimbangan air dan tetapan kesetimbangan basa lemak. 4.10.11 menuliskan reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam yang berasal dari asam lemak basa lemak. 4.12.12 menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis asam lemak basa lemak. 4.12.13 menentukan tetapan hidrolisis yang terjadi pada basa lemak basa lemak. Baik, di indikator pengetahuan 3.12.14 itu kan menjelaskan hubungan konsentrasi ion OH- dengan Kw, Ka, dan konsentrasi garam. Itu menurut saya kurang jelas. Maksud menjelaskan tentang Kw dan Ka-nya. Menurut saya harusnya menjelaskan hubungan konsentrasi ion OH- dengan Kw, Ka, dan konsentrasi pada proses hidrolisis. Izin
yaitu 3.12.5 dan 3.12.7, yaitu menyebutkan ion yang mengalami hidrolisis pada garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemak itu seharusnya pada indikator keterampilan. Kemudian komentar dari Intan yaitu 4.12.4, yaitu menuliskan tetapan hidrolisis yang terjadi pada asam lemah kurang tepat. Dan 4.12.13 yaitu menentukan tetapan hidrolisis yang terjadi pada basa lemah. Ini juga salah penulisan, seharusnya asam lemah basa lemah dan tidak ada garamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tetapan hidrolisis ya. Sebelumnya, apakah LKPD yang Ibu berikan kemarin sudah diselesaikan semuanya? Sudah, Ibu. Baik, langsung saja kita pada pertanyaan nomor 1. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan nomor 1. Ibu, jawaban nomor 1. Yang poin A, sama dari asam kuat dan basa kuat itu adalah NaCl. Spesies penyebabnya yaitu air mawar dan basa kuat dan hasilnya dari asam kuat itu. Untuk yang poin B, sampel berasal dari asam lemah basa kuat adalah CH3COONA. Untuk spesies penyebabnya yaitu CH3COOH asam lemah dan NaOH basa kuat. Untuk yang poin C, sampel berasal dari asam kuat basa lemah adalah N4Cl. Untuk spesies penyebabnya yaitu N4OH basa lemah dan HCl asam kuat. Untuk yang poin D, asam lemah basa lemah adalah CH3COONH. Untuk spesies penyebabnya itu CH3COOH asam lemah dan NH3 basa lemah, Bu. Nah ya, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Silakan kelompok 2 adalah yang bisa menjawab. Silakan tanya. Jadi untuk nomor pertama itu CH3COOH ditambah 2 O liquid berkeseimbangan menjadi CH3COOH ditambah O aqueous. Untuk nomor 2 itu NH4 aqueous, NH4 plus aqueous ditambah H2O liquid berkeseimbangan menjadi NH4 aqueous ditambah H plus aqueous. Untuk nomor 3 ini pada hasilnya 3COONH4, ini semua ionnya mengalami hidrolisis. Untuk 3COONH4 aqueous berkeseimbangan menjadi CH3COOmin aqueous ditambah NH4 plus aqueous. Benar ya. Apakah kalian masih ingat jenis hidrolisis dan ada berapa jenisnya? Ada 2, Ibu, hidrolisis bagian dan hidrolisis total. Nah, garam yang seperti apa yang hidrolisis bagian dan hidrolisis total? Baik, Ibu. Hidrolisis bagian itu terdiri pada garam berasal dari asam atau basa lemak dengan asam atau basa kuat. Lalu untuk hidrolisis total itu terdiri pada garam yang berasal dari asam lemak, basa lemak. Memang bukan, Bu? Ya, benar ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana tetapan hidrolisis untuk garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemak. Nah, perhatikan reaksi ionisasi pada CH3COONA. Yang mana yang akan mengalami hidrolisis? CH3COOmin, Bu, karena merupakan asam lemah. Ya, benar ya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaannya. Silakan, Bu. Yang A, hasilnya CH3COOmin aqueous bereaksi dengan H2O liquid. Gimana jadi CH3COOH aqueous ditambah OH-min aqueous. Lalu tetapan keseimbangannya A sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH-min
C itu KH sama dengan konsentrasi CH3COH dikali konsentrasi OH ini dibagi konsentrasi CH3COH. Oke, bagaimana ya kan? Apakah ada yang punya jawaban lain? Selanjutnya yaitu soal nomor 3 bagian D dan E. Silakan Bu. Untuk poin B, karena konsentrasi OH sama dengan konsentrasi CH3COOH, maka KH sama dengan konsentrasi OH dikali konsentrasi OH dibagi konsentrasi CH3COO- atau KH sama dengan konsentrasi OH pangkat 2 dibagi konsentrasi CH3COO. Untuk yang E, konsentrasi OH pangkat 2 sama dengan KH kali konsentrasi CH3COO. Konsentrasi OH sama dengan kuadrat KH kali konsentrasi CH3COO. Oke, sudah benar ya jawabannya. Jadi bagaimana tetapan hidrolisis atau KH untuk garam yang berasal dari asam lemak? KH sama dengan konsentrasi OH dibagi konsentrasi CH3COO. Ya benar ya. Atau rumus yang secara umumnya bisa dituliskan sebagaimana? Selanjutnya yaitu poin B bagian A. Kelompok mana yang akan menjawab? Silakan ayo. Untuk yang A, NH4 plus aquos ditambah H2O liquid berkeseimbangan menjadi NH4OH aquos plus H plus aquos. Tetapan keseimbangannya K sama dengan konsentrasi NH4OH dikali konsentrasi H plus per konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi H2O. Untuk yang B, KH sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2 per konsentrasi NH4 plus. Untuk yang C, konsentrasi H plus sama dengan KH dikali konsentrasi NH4 plus. H plus sama dengan akar KH dikali konsentrasi NH4 plus. Untuk yang D, konsentrasi H plus sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi NH4 plus. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait jawaban dari kelompok 4? Izin bertanya Ibu, ini untuk cara penulisnya sama seperti yang tadi. Ya, yang berbeda hanya pada kali ini yang kita cari adalah konsentrasi H+. Jadi bagaimana tetapan hidrolisis atau KH untuk garam yang berasal dari basa lemak? Saya buat. Jadi untuk KH-nya sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi NH4+ atau sama saja dengan KH sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan garam. Jadi selanjutnya silakan kelompok mana yang ingin jawab pertanyaan poin C? Saya Ibu, Silakan Rizky. untuk yang A, CH3COO dengan kuat sama H2O liquid ditambah dengan CH3COH aquos ditambah OH dengan aquos. NH4 plus aquos ditambah H2O liquid ditambah dengan NH4OH aquos dan H plus aquos. Untuk yang B, K sama dengan konsentrasi NH4OH dikali konsentrasi CH3COH per konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi CH3COH dikali konsentrasi H2O. Kemudian yang C, KH sama dengan konsentrasi NH4OH dikali konsentrasi CH3COH per konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi CH3COH. Oke, benar ya. Untuk persamaan reaksinya ada yang bisa menjawab?
NH4 OH aquos berkesetimbangan menjadi NH4 plus aquos ditambah OH min aquos. Lalu CH3COH aquos berkesetimbangan menjadi CH3CO min aquos plus H plus aquos. Benar ya? Nah, coba sekarang kalian gunakan 3 reaksi untuk mencari reaksi kesetimbangan air. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Apakah sudah ada yang selesai? Silakan kelompok mana yang akan menjawab? Silakan Laura. CH3COO min aquos ditambah NH4 aquos H2 plus H2O liquid berkesetimbangan dengan CH3COH aquos ditambah NH4 OH aquos. Lalu NH4 OH aquos berkesetimbangan dengan NH4 aquos plus OH min aquos. Lalu CH3COH aquos berkesetimbangan dengan CH3COO min aquos plus H plus aquos. Menghasilkan saja H2O liquid berkesetimbangan dengan H plus aquos plus OH min aquos. Benar ya? Lalu untuk konstanta, bagaimana konstantanya? Karena reaksinya disingkatkan, jadi konstantanya dikali. Ya benar, jadi hasilnya bagaimana? KW sama dengan KH dikali KB dikali KA. Jadi KH sama dengan KW per KB dikali KA ini. Ya benar sekali ya. Ini kadang-kadang mungkin